أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahu alazim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah takziah rahimakumullah. Pertama-tama, walaupun kita berada di dalam suasana duka atas kepergian keluarga kita, anak kita, saudara kita, Al-Ustadz Syahrul Siam dan Nabah, tetap kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita dipertemukan di tempat yang sederhana ini guna melaksanakan takziah, memberikan wujud kepedulian kita kepada keluarga almarhum. Dan mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menghitungnya sebagai ibadah dan dilipat gandakan pahalanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda kita Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang pada bulan ini sementara diperingati tentang kelahirannya, Nabi sebagai uswatun hasanah yang menjadi harapan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan risalah yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya tetap mengingatkan bapak-bapak hadirin sekalian, termasuk diri saya pribadi, untuk tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kapan, di mana, dan dalam kondisi apapun diri kita. Jamaah rahimakumullah, berbicara tentang takziah, berbicara tentang kematian, saya yakin tadi siang sudah disampaikan oleh Al-Ustadz sebelum mengantar jenazah almarhum ke tempat peristirahatan terakhirnya. Tapi izinkan saya untuk berbicara sedikit tentang bagaimana saudara saya Al-Ustadz Syahrul Siam dan Nabah. Saya mengenal beliau baru 8 bulan kurang lebih, karena saya juga baru kurang lebih 8 bulan di Mandisan Cedek Goa. Dan saya demi Allah bersaksi bahwa almarhum itu adalah orang baik. Dan salah satu di antara ciri-ciri orang baik yang meninggal dunia adalah banyaknya
orang yang menangisi kepergian beliau. Itu yang pertama. Yang kedua, banyaknya kepedulian orang sehingga mengikuti segala prosesi terkait pelaksanaan penyelenggaraan jenazah almarhum. Saya tidak hadir di tempat ini pada saat prosesinya karena kebetulan kami di madrasah, kami betul-betul diuji. Di Manisan Cendekia Goa tadi itu ada penyambutan tamu dari Science Grammar School dari Australia, kurang lebih 15 orang, 3 guru dan 15 siswa ya. Yang kedua, bertepatan pelaksanaan Maulidur Rasul. Dan yang ketiga, bertepatan dengan pelantikan 4 guru, ya, pelantikan jabatan fungsional guru kami. Kenapa saya katakan ujian besar ini tidak pernah kami sangka. Secara pribadi saya masih merasa mimpi ditinggalkan oleh saudara saya. Bahkan hari Minggu masih sempat menelpon saya, Ustaz, doakan saya, insya Allah. Sampai-sampai istri saya yang boleh kata baru dia kenal, dia mengatakan saya seperti tidak percaya. Masih terbayang bagaimana senyumnya Ustaz Syam, bagaimana ketika kita bercanda dan sebagainya. Tapi itulah takdir, kita tidak bisa menolak yang namanya takdir. Sehingga terjadi kebimbangan kemarin, bagaimana kami menghadapi ujian ini. Sehingga kami membagi guru, sampai salah seorang guru kami yang seharusnya tadi dilantik di madrasah, tapi karena kedekatan emosional dengan almarhum, minta izin untuk ikut menyaksikan bagaimana saudaranya. Karena kami di Manice Bapak Ibu membangun kekeluargaan, persaudaraan. Kami berusaha menghilangkan sekat-sekat, yang mana pimpinan, yang mana staf, yang mana guru, yang mana bawahan. Itu yang berusaha saya hilangkan, Pak. Sampai-sampai pernah terjadi orang takes masuk di Manice. Saya sementara duduk-duduk di bawah pohon, petugas dari puskesmas datang bertanya ke saya, Ustaz, Pak, ada kepala sekolah? Saya bilang, iya ada ya, saya ini. Dia bilang, ya di mana ruangannya? Aku tunjukkan ruanganku. Nah, ya di sana Pak, Ibu. Pergi di situ. Baru kebetulan yang ditanya, staf juga bilang, ada kepala sekolah? Nah, itu saya di luar. Artinya kita tidak mau membangun image bahwa kita seperti sulit dicari, susah ditemui. Bisa ditanya-tanya guru-guru Manice bagaimana, siapa yang pernah dimarahi kepala sekolahnya. Karena itu yang kita bangun, komunikasi dan sebagainya. Candaan yang kita bangun adalah supaya terbangun keakraban di antara kami. Dan begitulah kami dengan Ustaz Syam. Dan itulah ikatan batin yang menyebabkan teman-teman kami, guru-guru kami datang ke tempat ini. Bahkan tadi kemarin itu bagaimana kami Ustaz, kami mau juga ke sana. Siswa kami bahkan sementara asik bercengkrama bercanda dengan tamu kami dari Australia, mendengarkan kabar kepergian Ustaz Syam, tiba-tiba hening. Mereka bercanda tetap tiba-tiba hening, antara percaya dan tidak, sehingga kegiatan dihentikan. Sampai tadi dalam proses pemakaman itu ada yang siaran langsung, dipasangkan LCD Pak, pecah tangisan di dalam ruangan karena antara percaya dan tidak, karena kepergian guru kita. Inilah menandakan cinta kami, inilah menandakan kedekatan kami dengan almarhum, dan inilah yang menjadi saksi bahwa almarhum itu adalah orang baik. Yang namanya kematian itu adalah suatu kepastian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan menghadapi yang namanya kematian. Kita tahu semua teorinya, tapi terkadang ini yang sulit menerimanya. Sampai terkadang keluar kata-kata, kenapa bukan saya?
saya yang sudah lama sakit. Tapi Allah berkehendak lain. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita. Al-Ustaz masih muda, umur 34 tahun. Saya ini sudah hampir 50 tahun. Kenapa bukan saya? Bahkan orang tuanya masih hidup keduanya. Artinya apa? Ajal tidak memandang siapa yang tua, siapa yang muda. Ajal tidak memandang siapa yang paling lama sakit. Ibu saya, Bapak Ibu, sama kasusnya dengan ibunya almarhum, stroke juga. Jadi ujian kita itu beragam. Ibu saya 1 tahun sakitnya, ada sepupunya yang datang menjenguk, besoknya menangis, meninggal. Itulah takdir. Jadi kita juga tidak boleh terlena merasa saya ini sehat, saya ini kuat, saya masih muda. Waspadalah. Jika maut mau datang, tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan. Apa artinya waspadalah? Bagaimana ibadah kita? Jamaah takziah rahimakumullah. Olehnya itu, apa bekal yang harus kita miliki menghadapi kematian itu? Dan mudah-mudahan saya terus terang secara pribadi cemburu dengan almarhum. Cemburunya di mana? Di antara ratusan orang, ditangisi banyak orang. Saya tidak tahu nanti kalau saya meninggal bagaimana. Kemudian yang kedua, di dalam hadis baginda Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, "Idza matal insan." Di dalam redaksi lain, "Idza mata ibnu Adam, inqata amaluhu illa min thalath." Jika meninggal seorang manusia, apabila meninggal anak cucu Adam, inqata amaluhu illa min thalath. Terputuslah jalur amalnya kecuali 3 jalan. Sadaqatin jariyah, wa waladun shalihah, wa ilmun yuntafa'u bihin nas. Amal jariah yaitu suatu perbuatan yang kita lakukan yang pahalanya mengalir kepada kita, sepanjang apa yang kita lakukan itu masih dimanfaatkan oleh orang. Salah satunya di depan kita ini ada pohon. Siapa yang menanam pohon ini, apapun yang memanfaatkan pohon ini, mulai dari berteduhnya, mulai dari memanfaatkan buahnya, maka orang yang menanamnya, baik itu dia masih hidup maupun meninggal dunia, maka dia tetap mendapatkan kiriman pahalanya. Itu namanya amal jariah. Ya, belum lagi membangun sarana pendidikan, sarana ibadah, sarana sosial, sarana umum. Amal jariah. Kemudian yang kedua, wa waladun shalihah yad'u lahu. Anak yang soleh yang mendoakan beliau. Pertanyaannya, Ustaz Syam kan belum menikah, berarti belum ada anaknya. Anak itu bukan semata-mata anak biologis. Dan kita bisa menyaksikan kemarin banyak anak yang datang kepada Ustaz, datang ke sini jauh-jauh dari Makassar, jauh-jauh bahkan ada dari Palopo. Bukan anaknya, tapi anak ini merasa sebagai anaknya Ustaz Syam karena pernah diajar. Dan anak ini pasti mendoakan almarhum. Banyak yang datang, Pak. Siapa yang memanggil mereka? Panggilan nurani sebagai seorang anak yang merasa sebagai anaknya. Dan masih banyak di Manisan Cendekia, masih ada ratusan di sana yang selalu mendoakan karena merasa almarhum itu adalah orang tuanya. Wa ilmu yuntafa'u bihin nas, dan ilmu yang diajarkan dan bermanfaat bagi manusia. Ini sudah tidak bisa disangsikan lagi. Almarhum itu adalah seorang guru. Bukan hanya satu yang guru secara umum, datang pagi pulang sore, tidak, 24 jam di Manisan Cendekia Goa mengajar anak-anak. Bukan cuma ilmu bahasa Arab, akan tetapi ilmu adab, bahkan sebagai pendamping tahfiz Al-Quran di Manisan Cendekia Goa. Bayangkan Pak, kalau dia mengajarkan hafalan Quran, setiap anak-anak itu membaca Al-Quran, membaca hafalan yang diajarkan oleh Ustaz Syamin tadi, maka almarhum itu selalu bunyi rekeningnya, rekening pahalanya. Siapa yang tidak cemburu?
Apakah kita bisa mampu mengikuti almarhum? Belum tentu. Makanya saya katakan cemburu dengan almarhum. Apakah saya bisa meninggal dunia dengan dihadiri takziah seperti ini? Dan saya yakin banyak pengalaman tak Bapak Ibu menghadiri takziah tidak sebanyak ini. Terkadang hanya keluarga terpaksa datang. Alhamdulillah, kehadiran kita menandakan almarhum itu adalah orang-orang yang baik. Bahkan tadi di acara maulid masih ada teman-teman pandangannya kosong. Sampai saya tanya, kenapa Ki? Bilang, saya masih terbayang Ustaz yang ada di depan kita dengan senyumnya, mengambil gambar dan sebagainya, bercanda dengan kita, dan selalu mendahulukan orang lain daripada dirinya. Bahkan di dalam kondisi sakitnya pun masih memikirkan orang lain, dibanding dirinya. Dan saya sering bercanda komunikasi, dan saya juga bersaksi bahwa dia adalah anak yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Entahlah kalau di sini, yang jelas di dalam pengamatan saya seperti itu. Sedikit ingat bapaknya, sedikit ingat ibunya. Banyak orang Pak, ketika berhasil itu pindah ingat bapaknya kalau ada utangnya, itu pindah ingat ibunya kalau ada utangnya, itu pindah ingat ibunya kalau ada masalahnya. Jamaah rahimakumullah. Olehnya itu, kepergian almarhum kita jadikan bahan evaluasi dalam diri kita. Yang pertama adalah usia ternyata bukan jaminan kita bisa selamat dari kematian. Usia bukan jaminan bahwa yang lebih tua akan dulu mendahului kita. Yang kedua, bahwa sakit keras bukan jaminan bahwa dia lebih duluan pergi daripada orang yang sehat. Jamaah rahimakumullah. Kemudian selanjutnya, karena kami merasa keluarganya almarhum tetap mengingatkan kepada kita semua, bila mana almarhum ini dalam kesadarannya, dalam hidupnya, baik dia sadar atau tidak, ada mungkin kata-kata atau sikap yang kurang berkenan di hati, karena namanya manusia biasa. Di tempat ini saya memohon keikhlasan Bapak Ibu, maafkanlah almarhum. Dan yang kedua, namanya manusia biasa, mungkin pernah lupa, mungkin ada utangnya, sangkut paut masalah utang piutang, sampaikan kepada keluarganya. Atau mungkin di Makassar ada utang piutang, selama ada di Manisan Cendekia, sampaikan kepada saya sebagai kakaknya di Makassar bahwa ada seperti ini agar kami bisa menyelesaikannya. Kemudian selanjutnya, marilah kita bersama-sama mengikhlaskan hati, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya almarhum segala amal kebaikan yang pernah dilakukannya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya segala kesalahan dan kehilafan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan bersama-sama mengaminkan doa. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'addu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalalikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Muhammad. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, waghfir lana innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, wa afiyatan fil jasadi, wa ziyaratan fil ilmi, wa barakatan fil rizq, wa tawbatan qabla al-maut, wa rahmatan 'inda al-maut, wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina sakaratil maut wa najatan minan nar ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba',
wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu adalah benar, dan berikan kekuatan kepada kami untuk menjalankan dan melaksanakan kebenaran itu ya Allah. Allahumma ya Allah, tunjukkan pula kepada kami bahwa yang salah dan batil itu adalah salah dan batil, dan berikan kekuatan kepada kami untuk meninggalkan dan menjauhi kesalahan dan kebatilan itu ya Allah. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa almarhum selama hidupnya adalah orang-orang yang baik, banyak melaksanakan amal-amal kebaikan. Allahumma ya Allah, terimalah segala amal-amal kebaikannya ya Allah, lipat gandakanlah segala amal kebaikannya ya Allah. Allahumma ya Allah, kami sadar pula bahwa almarhum selama hidupnya pernah melakukan kesalahan dan kekhilafan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Tidak ada yang mampu memaafkan, tidak ada yang berhak untuk mengampuni segala dosa-dosanya kecuali Engkau ya Allah. Allahumma ya Allah, dalam hati kami mengharap kepadamu ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa almarhum ya Allah. Allahumma ya Allah, kami sadar yang hidup ini pasti melakukan kesalahan dan kebatilan. Ampunilah kesalahan dan kebatilan kami ya Allah. Allahumma ya Allah, kami pernah melakukan amal kebaikan, terimalah amal kebaikan kami ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami sebagai orang yang husnul khatimah, baik di ujung umur kami ya Allah. Allahumma ya Allah, jauhkanlah kami dari su'ul khatimah, buruk di ujung umur kami ya Allah. Allahumma rabbi ghfir lana wa liwalidayna warhamna kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak atas doa dan aminnya Bapak hadirin sekalian. Kemudian sebelum saya tutup, secara pribadi saya memohon maaf bila mana ada kesalahan dan kehilafan di dalam ucapan dan kata-kata saya. Kemudian selanjutnya, saya dengan Jadi Ponto sebenarnya ada ikatan emosional karena saya sempat KKN di Bangka di Gunung Silanu selama kurang lebih 2 bulan, dan salah satu makanan favorit saya itu adalah ganja dan coto kuda. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.